Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dalam rangka untuk melanjutkan kuliah tentang transformasi digital. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengantar pemrograman web. Seperti biasa, ini biodata saya sebagai bahan apabila nanti Anda membutuhkan konsultasi lebih lanjut ya berkaitan dengan bagaimana membuat program web sederhana. Nah, yang akan kita bahas nanti ini adalah pemrograman web dengan menggunakan HTML. Sehingga nanti outline-nya kita akan membahas tentang pengertian HTML. Yang kedua itu kita akan mempelajari tentang tag yang ada di dalam HTML. Dan yang ketiga nanti kita akan memahami elemen-elemen dalam pemrograman HTML. Nah, sebenarnya HTML itu apa? HTML itu adalah kepanjangan dari ini. Hypertext Markup Language. Apa yang dimaksud dengan HTML? Yaitu adalah standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan web. Jadi nanti HTML berisi sintak-sintak atau perintah-perintah yang nanti digunakan untuk menampilkan sebuah informasi dalam bentuk web. Nah, ini contoh yang ada di bawah ini adalah tampilan dari sebuah HTML. Ini adalah HTML website kampus UNY. Jadi apabila kita nanti ketik UNY ACID, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah untuk tampilan website pada tahun 2019. Kalau sekarang ya nanti akan berbeda. Nanti Anda bisa cek, yaitu adalah untuk tampilan HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, ini contoh lain ya. Jadi kalau Anda mengetikkan alamat HTML menggunakan komputer, laptop, tablet, maka akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Ini adalah tampilan landscape ya, di mana nanti untuk tampilannya bisa landscape, bisa portrait. Jadi nanti kalau Anda menggunakan laptop, menggunakan komputer, tablet itu mungkin bisa berbeda kalau kita menggunakan HP. Karena kebanyakan kalau kita menggunakan smartphone, HP itu tampilannya akan portrait. Nah, ini contoh untuk ya apabila kita mengakses alamat website yang ditulis dalam bentuk HTML, ya ini tadi contoh misalkan ini adalah tokopedia.com. Kalau tadi yang kita akses ya ini Tokopedia sama ya. Ini menggunakan laptop tampilannya seperti ini. Tapi nanti apabila kita gunakan smartphone tampilannya akan portrait seperti ini. Ini contoh lain misalkan Grab juga sama kalau kita nanti akses. Ini contoh lain ya beberapa situs ya itu nanti akan menampilkan bentuk portrait. Ini Facebook juga nanti tampilannya akan berbeda. Tapi tidak ada masalah ya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat ya aplikasi HTML ini? Nah, yang kita butuhkan adalah text editor. Text editor Anda bisa menggunakan berbagai macam text editor ya. Yang paling sederhana Notepad, ini nggak usah diinstal karena semua komputer itu pasti punya Notepad. Cuma kalau pakai Notepad ya nanti Anda harus memahami tentang teksnya karena Notepad tidak diperuntukkan untuk membuat ini ya. Kalau saya nanti lebih senang menggunakan Notepad Plus. Atau bisa juga menggunakan Edit Plus. Jadi itu akan lebih memudahkan. Nah, yang kedua ya kita perlu web browsernya. Web browser di semua komputer masih sudah ada. Bisa pakai Chrome, bisa pakai Internet Explorer, bisa pakai Mozilla Firefox, bisa pakai Opera, atau bisa pakai Baidu maupun browser-browser yang lainnya. Saya kira banyak sekali ya browser yang bisa Anda gunakan
tergantung komputer Anda sudah terinstall apa. Kalau Chrome ya itu nanti harus diinstal. Internet Explorer kalau Anda pakai Windows otomatis sudah terinstall. Kalau Firefox nanti Anda harus install lagi ya. Terus ini Opera Anda harus install sendiri, ini juga harus diinstal sendiri. Sama dengan Notepad, ini perlu diinstal. Nah, bagaimana cara penginstalannya? Sangat mudah ya, saya kira Anda sudah bisa untuk melakukan instalasi software. Karena kalau Anda tidak bisa install software ya, itu kompetensi dasar mahasiswa karena Anda sudah mengikuti pembekalan ICT, Information and Communication Technology. Salah satunya ya Anda harus familiar dengan proses instalasi berbagai macam program. Nah, sekarang kita bahas untuk struktur program HTML. Kemarin kita sudah membahas tentang algoritma dan pemrograman sederhana. Nah, sekarang kita akan membahas pemrograman untuk web. Nah, sama ya, di dalam pemrograman web itu ada strukturnya. Nah, HTML sebagai salah satu bahasa pemrograman yang digunakan di web itu juga mempunyai struktur. Nah, strukturnya adalah sebagai berikut. Ini seperti manusia, manusia juga punya struktur. Manusia punya kepala, punya badan, dan punya kaki. Nah, hampir sama dengan manusia. HTML juga punya strukturnya. Strukturnya terdiri dari ya, yang pertama untuk program diawali dengan kurung buka HTML kurung tutup. Ini wajib ya. Nah, ini pasangannya dengan ini. Setiap perintah HTML nanti harus diakhiri dengan backslash HTML, kurung buka dan kurung tutup. Nah, ini adalah untuk tanda bahwa tag ini adalah tag HTML. Nah, di dalamnya nanti kita akan masuk ada head dan ada body. Minimal ada kepala dan ada badannya. Nah, di sini head-nya ini diawali dengan perintah kurung buka terus kata head ya, kurung tutup. Nah, di sini bisa Anda tambahkan title, judulnya apa. Ini judul homepage-nya yang mau Anda tuliskan apa. Title selalu nanti diakhiri dengan ya backslash title. Nah, ini head juga sama, diakhiri dengan backslash head. Sehingga di sini setiap ini berpasangan. Ya, demikian juga body. Ini body ya diawali dengan ini, diakhiri dengan ini. Nah, nanti isinya seperti apa? Ini silakan Anda tulis bebas untuk bodinya. Saya kira ini adalah struktur dari program HTML. Nah, ini contoh ya penulisan HTML ya, kita bisa lihat di sini. Nanti apabila kita tuliskan program HTML seperti ini sederhana sekali, dengan menuliskan seperti ini aja nanti sudah bisa kita eksekusi. Kalau kita eksekusi nanti hasilnya seperti ini. Judul homepage-nya nanti akan muncul di sini ya. Isi teksnya nanti akan muncul di sini. Ini head-nya, ini body-nya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam sintak yang berikutnya. Salah satu sintak yang banyak digunakan di HTML itu adalah heading. Ada beberapa macam heading, mulai dari heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, sampai heading 6. Nah, ini bisa kita isi di body. Nah, kalau kita menuliskan heading nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilannya ya. Ini tadi untuk head-nya, ini head-nya nggak saya tulis ya. Jadi head-nya nggak saya tulis, langsung saya tulis body-nya. Ya, sebenarnya nanti ya kalau di dalam HTML harus diawali dengan HTML semuanya ya, dan diakhiri dengan backslash HTML. Nah, ini heading 1 ya. Ini heading 2 dan seterusnya. Ini nanti bisa kita gunakan untuk variasi ya, isi dari konten yang akan kita tuliskan. Nah, berikutnya adalah kita bisa juga memberikan background warna. Misalkan seperti ini di body ya, kita tampilkan ini untuk permulaan HTML-nya, ini akhirnya, ini head-nya, judulnya, misalkan kita mau tampilkan judulnya adalah welcome to warna. Bodinya isinya cuma warna aja di sini ya. Body bg color sama dengan yellow. Tulisannya isinya dokumen HTML berwarna diakhiri dengan backslash body. Nah, ini kalau kita tampilkan nanti kita running ya, hasilnya nanti seperti ini. Ya, ini adalah perintahnya body bg color. Berikutnya adalah
Nah, di sini kita bisa melakukan belajar menggunakan HTML ya. Kita bisa belajar secara online gratis ya. Nah, ini alamatnya di sini nanti http://www.w3school.com. Ini kalau kita klik ya, nanti Anda akan masuk ke dalam websitenya seperti ini. Ini kita bisa belajar untuk HTML ya. Ini contoh HTML ya, ini. Nah, di sini kita ada macam-macam banyak ya. Learn HTML, learn CSS, learn Bootstrap, learn W3 CSS, learn color, dan lain sebagainya. Ini kalau kita klik nanti seperti ini nih. Nah, di sini HTML ya is the start markup language for web page ya. With HTML you can create your own website ya. Kita bisa membuat website kita sendiri. Nah, nanti kita praktekkan bagaimana cara membuat ya HTML. Nah, kita di sini kita bisa start ya. Nah, ini ya kita bisa introduction-nya, editornya, basic-nya dan lain sebagainya. Nah, kita nanti bisa melakukan ya belajar untuk HTML sendiri ya. Nah, di sini kita bisa try yourself. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di sini ya. Ini contoh HTML yang nanti akan kita tuliskan ya. Nanti ini adalah tampilannya di sini. Tadi ini doctime-nya HTML, ini akhirnya. Ini HTML-nya memulainya ya. Kalau kamu mau kita tambahkan judul ya nanti kita tinggal tambahkan judul ya seperti yang tadi kita sudah lihat di sini ya. Yang di sini. Nah, di sini kalau kita mau tampilkan ya secara lengkap, ini tinggal kita copy paste saja nanti ya. Misalkan seperti ini. Ya. Ini nanti kita tinggal copy ya, tinggal paste apa. Misalkan kita tambahkan di sini adalah judulnya, title ya, tambahkan head, title ya, dan berikutnya. Nah, misalkan di sini, tadi kan ini belum ada head-nya, ini kita tambahkan di sini head. Setiap kita menambahkan head, kita selalu akhiri dengan backslash head seperti ini ya. Nah, di sini kita tambahkan nanti ya title. Nah, setiap kita menambahkan title, kita selalu akhiri dengan backslash title. Nah, di sini kita kasihkan apa ya? Seperti yang ada di sini ya. Ini title-nya judul homepage. Misalkan kita tampilkan belajar pemrograman web pertama. Nah, kalau sudah kita running ya, maka di sini ya akan muncul ya karena di sini hanya judul nanti akan muncul di sini ya untuk judulnya. Nah, nanti bisa dilihat pada saat kita membuat ini benar ya. Nah, sekarang kita lihat di body. Ini body isinya adalah my first heading. Nah, kita bisa nambahkan di sini. Kita tambahkan di sini ya, kita copy paste. Nah, sini kita ganti H2. H2 kita ganti di sininya H2. Kita sini ganti H3. Sini ganti H4. Ini ganti H5. Tambah H6 terakhir. Nah, di sini tulisannya bisa diganti nih ya, my first heading bisa kita ganti misalkan ya ini ya. Ini my second bukan first lagi nih. My second heading, my third heading. My fourth heading. My fifth heading. My sixth heading. Nah, sudah kita running sekarang. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, silakan nanti Anda belajar ya untuk mempelajari
sintak HTML ya melalui situs ini www.w3school.com ya, nanti Anda bisa belajar di sini. Kembali ke materi ya. Nah, sekarang kita lihat ya, untuk heading tadi kita udah belajar bersama. Nah, yang berikutnya tadi background color ya. Di sini kita bisa tambahkan body ya, BG color sama dengan yellow. Nah, di sini nanti di ininya kita kasih ini ya. Body BG color sama dengan yellow. Nah, di sini perhatikan ya, ada petiknya, tanda petiknya di sini. Ada petiknya. Ini juga sama. Nah, kalau sudah kita running. Nah, di sini nanti akan warna bodinya akan berwarna kuning ya. Nah, kita nanti bisa berlatih lebih lanjut ya melalui ini ya. Nah, sekarang bagaimana nanti kita akan mengupload ya file HTML yang kita buat ini ke web. Nah, untuk mengupload ya kita harus punya hosting. Kita harus punya hosting ya. Punya host ya, tempat kita mengupload. Caranya bagaimana? Nah, ini sudah saya carikan free web hosting area. Jadi Anda bisa cari ya untuk free web hosting area. Nah, caranya Anda ketik di sini alamatnya ya. https ya freewha.com. Nah, di sini alamatnya Anda bisa klik di sini nanti ya. Nah, setelah itu nanti Anda pilih domain name dan subdomain yang nanti Anda inginkan. Nah, ini misalkan alamatnya webku, free domainnya adalah orgfree.com. Anda jangan ikuti ini karena ini sudah saya pakai ya. Jadi Anda misalkan nanti membuat alamat hostingnya terserah Anda, bebas. Asalkan belum dipakai itu bisa. Ini kebetulan contoh saya menggunakan webku, di sini subdomainnya orgfree.com. Setelah itu nanti kita klik proceed. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Apabila ini tersedia nanti akan muncul informasi seperti ini. Webku orgfree.com is available on new serve freewha.com services ya. Sehingga di sini kita bisa lanjutkan. Nah, silakan nanti Anda masukkan emailnya dan passwordnya nanti Anda masukkan. Setelah itu ada centang I have read the service agreement and agree to ya. Nah, ini silakan Anda centang, setelah itu Anda create. Setelah Anda create, tampilannya akan berubah seperti ini ya. Jadi akan berubah menjadi ini ya. Sehingga ini sebenarnya begitu kita create ini ada informasi nih. Username ya, webku orgfree.com, passwordnya ini ya. Ini alamatnya sudah bisa diakses. Alamat untuk FTP servernya, FTP login-nya ya. Nah, ini alamat untuk cPanel-nya. cPanel itu adalah nanti untuk masuk ke halaman administrator karena kita nanti akan mengupload file kan. Nah, ini alamat webnya. Nah, nanti tergantung dari Anda nanti alamat webnya tergantung dari Anda tadi membuatnya ya. Misalkan nanti ini latihan 1 atau tugas 1 atau apa bebas. Atau mungkin nama Anda juga boleh. Bisa nanti Anda isi dengan alamat Anda sehingga nanti Anda punya website sendiri. Nah, setelah itu Anda klik cPanel. cPanel tadi sudah saya jelaskan ya, ini cPanelnya di sini. Nanti diklik ini. Setelah diklik nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, silakan nanti Anda login. Loginnya pakai apa? Username-nya ini tadi nama webnya ya. Passwordnya sesuai dengan yang Anda masukkan. Setelah itu nanti klik login. Kalau benar nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini member area. Jadi kita serasa punya website sendiri walaupun ini gratis. Ya tentu saja fiturnya terbatas ya. Tapi ini bisa kita gunakan untuk nanti digunakan database dan lain sebagainya. Nah, setelah itu gimana kalau sudah ini? Kita nanti akan mengupload file latihan kita yang kita buat tadi. Nah, caranya gimana ya? Caranya nanti kita untuk mengupload ini di sini kita pilih ya file manager.
Ya, di sini ada menu yang namanya adalah File Manager. Nah, di sini File Manager ya. Kita bisa lihat ada File Manager, nanti kita klik di File Manager itu. Nah, di File Manager nanti kita akan diminta untuk memasukkan ya, login lagi. Loginnya apa, FTP servernya, username-nya apa, ini sama ya, ininya sama, password-nya sesuai yang Anda masukkan tadi. Nah, informasi ini ada di sini di awal tadi ya. Nah, ini jangan sampai hilang file ini harus disimpan agar nanti Anda bisa login untuk cPanel maupun untuk FTP-nya. Sehingga nanti Anda bisa melakukan editing ya. Nah, setelah Anda login ya, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini file Anda sudah dibuatkan oleh sistem sebenarnya ya. Nah, yang diedit apa? Ya, ini file host index.html. Ini caranya ngedit ya, tinggal klik edit aja di sini. Anda nggak perlu apa namanya untuk software editing ya, karena ini kita ngeditnya lewat web. Nah, setelah kita edit ya, ini tampilan untuk editornya. Kita ganti nanti ini ya dengan apa namanya tadi ya, Anda belajar HTML tadi. Setelah itu nanti Anda simpan. Ini diklik simpan. Kalau sudah disimpan ya nanti Anda bisa dicek. Nah, hasilnya nanti ini seperti ini. Pak, ini tampilannya sederhana sekali, Pak. Ya. Bagaimana kalau kita ingin membuat yang lebih kompleks ya? Nanti Anda harus belajar tentang HTML yang lebih kompleks. Anda bisa menggunakan bahasa pemrograman berbasis teks seperti apa namanya tadi ya, Notepad Plus ya, Edit Plus maupun Notepad biasa. Atau Anda juga bisa menggunakan bahasa pemrograman editor web berbasis GUI, Graphical Interface ya. Nah, Graphical Unified Interface. Jadi nanti Anda tampilannya berbasis grafik. Atau juga Anda bisa memanfaatkan nanti menggunakan CMS. Anda nggak perlu belajar tentang pemrograman karena semua sudah ada di dalam sebuah sistem namanya CMS. Apa itu CMS? CMS itu adalah Content Management System. Nah, nanti Anda tinggal upload aja CMS-nya. Nah, banyak sekali CMS yang Anda bisa dapatkan secara free ya atau gratis. Yang paling populer itu adalah WordPress. Jadi Anda nanti bisa punya alamat website itu menggunakan CMS dari WordPress. Anda bisa membuat blog di WordPress secara gratis atau Anda bisa menggunakan CMS WordPress yang nanti Anda bisa edit sesuai selera Anda. Yang kedua itu pakai Joomla. Ini cukup populer ya. Yang ketiga pakai Drupal. Nah, ini termasuk web UNY dikembangkan pakai Drupal. Ini CMS. Kalau Anda ingin membuat e-commerce, Anda bisa menggunakan ini. OS Commerce, bisa menggunakan PrestaShop, ya, bisa menggunakan Magento. Nah, ini adalah e-commerce. Ya, ada banyak sekali CMS yang bisa Anda gunakan, ya. Termasuk nanti Anda juga bisa mengembangkan sistem sendiri, ya. Anda bisa mengembangkan misalkan nanti pakai kode ini untuk expert ya ini ya. Kode ignitor ya, itu untuk expert. Nah, yang recommended saya yang paling gampang itu ya ini WordPress ya. Nomor 2 yang paling mudah ya ini Joomla, Drupal. Ini mudah karena ini tinggal Anda upload saja, ini sudah ada, nanti tinggal mengedit isinya saja. Kontennya nanti yang diedit ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Akhirul kalam. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.